press conference of Beyond Combat Volume 2. Diadakan langsung dari Cloud Sky and Dining Senopati Jakarta, Indonesia. Pada sesi ini, kita akan sama-sama membahas match per match dari para fighter dan ofisial. Dilanjutkan dengan Q&A mengenai prediksi dan analisa pertandingan esok hari. Diingatkan lagi, diadakan langsung dari Colosseum Jakarta. Besok akan ada 7 partai panas, spektakuler, dan yang terbaik di Indonesia bertanding, berlaga, dan memberikan entertainment yang terbaik untuk Indonesia. Dan akan ada 4 perebutan belt kehormatan Beyond Combat dan 1 kejuaraan nasional tinju memperebutkan sabuk kehormatan Beyond Combat. And now, go straight to the press conference of the event. Kita akan panggilkan seluruh fighter-fighter yang akan berlaga besok di Beyond Combat Volume 2 live from Colosseum Jakarta. Kita panggilkan Jaden on the blue corner dan Maliki on the red corner. Okay, wait. And next, perebutan kejuaraan nasional sabuk Beyond Combat, Harma Yesdi dan Felby Zumaya. Partai berikutnya, kita panggilkan Kakak Ungke dan Andi Cobra. Next fighter, kita panggilkan Berjuang Zebua. Dan Prasnyo on the red corner. And next kita panggilkan Jesta. Oke, kita tunggu. Jesta sedang penurunan berat badan. Next kita panggilkan Uncle Kong. Oke, untuk memandu jalannya press conference ini kita panggilkan perwakilan dari Beyond Combat, Abel Babesa. Berikutnya kita panggil perwakilan dari KTPI, Bapak Adrian. Indonesia, inilah 5 partai dari Beyond Combat Volume 2 besok hadir dari Colosseum Jakarta. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk para fighter kita. Oke, selamat siang semuanya. Terima kasih udah datang ke press con dan weigh in Beyond Combat Showbiz Volume 2. Kami dari tim Beyond sangat berterima kasih kepada kalian, antusiasme kalian semua. Buat teman-teman juga yang nonton di rumah, di live. Ini acara gila banget. Dari tadi pagi kita proses penimbangan, itu tuh merupakan hal yang sangat-sangat gila gitu di Beyond Combat Showbiz. Nah, sekarang itu kita ada di proses press conference. Jadi kita bakal nanya-nanya juga ke para fighter. Nanti ada teman-teman media juga yang bisa nanya-nanya ke teman-teman fighter. Oke, mungkin pertama dari Bung Adrian ada kata-kata sambutan mungkin. Iya. Salam olahraga! Baik, terima kasih. Yang pertama kepada kita semua yang hadir di tempat ini dan juga kepada promotor kita, Bung Selos, yang mempercayakan KTPI, Komisi Tinju Profesional Indonesia untuk mengawasi jalannya pertandingan besok. Dan ini yang kedua kalinya. Begitupun terima kasih untuk tim dari Beyond ini yang sudah berupaya dalam rangka mempersiapkan pertandingan besok. Banyak hal yang telah kita bicarakan sampai dengan hari ini. Namun pada intinya kita semua berharap bahwa pertandingan besok ini akan berjalan dengan sukses. Namun yang perlu kita tunjukkan adalah bagaimana sportivitas kita sebagai olahragawan profesional. Yang kami ingin sampaikan kepada para petinju, bertandinglah secara sportif sesuai dengan aturan-aturan yang telah saya sampaikan tadi secara lisan. Namun ada beberapa hal yang nantinya kita akan sepakati bersama dari seluruh ofisial, para petinju, manajer dan pelatih, agar pada besok hari selesai bertanding kita tidak saling komplain dan saling memprotes. Ini sangat kami harapkan daripada seluruh ofisial dari setiap timnya, dari Sasana, baik itu para manajer maupun pelatih. Kita tetap mematuhi berbagai aturan-aturan yang telah kita sepakati, karena itu adalah bagian daripada sebuah kegiatan yang harus kita patuhi, karena kegiatan ini juga dimonitor oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga, dalam hal ini Deputi Bidang 4
deputi 4 bidang prestasi. Jadi kepada kita semua kami sangat berharap kiranya kita semua dapat mendukung pelaksanaan pertandingan besok dengan baik. Kita adalah bangsa Indonesia yang besar, bangsa yang memiliki peradaban, dan bangsa yang menerima berbagai perbedaan. Itulah yang harus kita kedepankan sebagai sebuah kekuatan nasionalis kita. Jadi mungkin itu yang kami titipkan dan kami pesankan kepada kita semua. Marilah kita membangun industri ini. Tinju ini adalah sebagai sebuah industri yang harus kita garap dan harus kita memperjuangkan agar seluruh petinju yang ada ini bukan saja go nasional, tetapi akan mempersiapkan diri untuk go internasional. Kenapa saya katakan itu? Saya perlu informasikan bahwa kemarin kami sudah melakukan pelaporan dan itu kami sudah sampaikan kepada tim Beyond ini tentang laporan untuk masuk ke box rec internasional. Ada beberapa hal yang menjadi catatan bagi kita semua bahwa diharapkan laporan yang telah kami sampaikan kemarin dan juga kami sampaikan kepada Mas Abel bahwa Mr. Samson yang menangani dan bertanggung jawab kepada box rec atau peringkat internasional di Asia. Dia mengatakan, Adrian, tolong untuk memperhatikan bahwa sarung tinju yang kita gunakan harus sarung tinju standar profesional dan bukan standar amatir. Ini yang perlu menjadi catatan. Karena mohon maaf saya buka aja, waktu kemarin di Surabaya kami tanggal 1 Oktober itu didiskualifikasi karena sarung tinjunya adalah pakai sarung tinju amatir. Kami menganggap itu biasa, tidak bermasalah. Setelah masuk ke box rec, itu yang dipermasalahkan. Dan saya juga sudah menyampaikan permohonan maaf kepada Mr. Samson dan saya mengatakan bahwa ke depan kita akan selalu memperhatikan apa yang disampaikan oleh box rec internasional. Jadi ini adalah sebagai catatan penting bagi kita dan kami juga sangat berharap kepada seluruh petinju bahwa ke depan harus memiliki ID box rec. Ya, ini penting. Ada 3 petinju yang sudah memiliki box rec pada pertandingan Beyond kedua ini. Yang pertama itu adalah Paris Fernandes, yang kedua adalah Felmi Sumahe dan Harma Yesti. Mereka juga sudah punya box rec. Yang lain belum, tapi kami sangat berharap setelah pertandingan ini akan kami laporkan dan paling lambat seminggu ya dengan berbagai aturan yang kita sampaikan kepada Mr. Samson. Saya yakin insya Allah ya para petinju semua yang bertanding besok ini akan masuk kepada peringkat box rec. Mungkin itu saja beberapa hal yang kami sampaikan dan saya mohon maaf sekiranya nantinya dalam press conference ini saya tidak mengikuti secara keseluruhan. Saya akan mohon izin kepada Pak Promotor untuk saya bisa meninggalkan sebentar dalam pertengahan press conference ini. Saya akan ada tugas lainnya, jadi saya mohon izin untuk saya bisa meninggalkan nantinya. Baik itu saja dan ada teman-teman wasit hakim nanti yang masih tinggal ya untuk mengikuti semua jalannya konferensi ini. Baik itu saja, terima kasih untuk kita semua. Salam olahraga. Jaya, jaya, jaya. Alright, thank you. Terima kasih untuk Pak Bian dan Mas Abel. Oke, untuk sesi berikutnya langsung ke press conference dan Q&A match per match dari pertandingan esok hari di Beyond Combat Volume 2. Oke, di partai pertama Leonard Maliki Soma akan melawan Rajadin Putra Batra. Oke, teman-teman. Jadi yang bikin beda dari Beyond Combat Showbiz Volume 1, sekarang kita punya 7 partai dengan 14 fighter, di mana kita ada exhibition fight dan kita ada pro fight. Jadi di pertandingan pertama kita akan ada Leonard Maliki Soma akan melawan Jaden Batra. Mereka akan bertanding 3 kali 3 ronde, 3 menit kali 3 ronde. Mereka akan memakai headguard dengan aturan amatir dan mereka akan memakai gloves 10 os. Oke. Sekarang mungkin boleh ditanya dulu ke Maliki. Maliki gimana sekarang persiapannya? Sebelumnya persiapan emang udah panjang, 2 bulan kita siapin buat Beyond khususnya. Makasih tim udah bantu belakangan ini. So tomorrow kita bakal kita ready, kita habis-habisan tomorrow. Oke, buat targetnya gimana nih Maliki? Target buat besok? Kalau buat target sendiri, target pasti win. Tujuan kita kesini win gitu. Kalau masalah bicara tentang KO itu menurut saya itu bonus karena ya kita belum tahu ke depannya, tapi kita pasti win, kita win. Oke, gimana kalau tanggapan dari Jaden? Alright, Jaden, what do you think? Itu memang keinginan semua fighter ya menurut saya. Dan kita semua di sini juga pengen menang. Dengan persiapan yang sudah saya jalani juga, insya Allah saya siap buat berperang besok. Oke, kalau boleh tahu nih, Jaden. Kalau boleh tahu, awal mula kalian tuh bisa saling nantang-nantang tuh gimana sih? Boleh nanti Maliki juga jawab. Silakan. Sepertinya kayaknya nggak ada gimana-gimana sih. Cuman Maliki adalah lawan yang pas saja menurut saya. Oke, apa yang bisa Jaden baca dari Maliki sekarang? Ya udah, dia adalah Maliki, dia seorang pembalap. Selesai. Berarti kalau balap nggak bisa boxing gitu? Dia nggak juga, orang kalau latihan semua bisa. Oke, gimana? Boleh, Maliki gimana? Maliki ini kan dikenal sebagai pembalap atau atlet motocross. Banyak orang juga underestimate, oh ini mah pembalap tapi nggak fokus di boxing nih. Kalau tanggapan Maliki gimana? Tanggapan saya sih, coba kita tabrak aja besok kali bang ya. Bisa kayaknya. Bisa. Ya tergantung masing-masing fighter latihannya gimana. Boleh. Pokoknya buat besok saya bakal maksimal mungkin. Buat Jaden, emang dari awalnya kita emang gak ada problem. Kita emang Jaden datang baik-baik, terus saya menerima baik-baik. Cuma makin kesini alurnya makin memang begini. So ya, let's see aja besok, kita lihat besok. Kita bakal tunjukin ke semua penonton kalau who's the best. Oke. Oke, Jaden Maliki. Let's turn on the heat. Alright. Untuk partai berikutnya adalah kejuaraan nasional tinju memperebutkan sabuk Beyond Combat antara Harma Yesti dan Felmi Sumae. Oke, ini juga salah satu hal yang bikin Beyond bangga, yang bikin mungkin kalian bangga juga. Jadi kita itu ada pertandingan kejuaraan nasional perempuan main 10 ronde. Jadi mereka itu akan masuk dengan aturan profesional dan mereka akan pakai gloves 8 os tanpa headguard dan tanpa baju.
Gitu. Dan di sini ada belt yang diperebutkan sebelah kiri saya. Jadi pemenang dari antara fight tersebut akan mendapatkan belt eksklusif dari Beyond dan KTPI. Seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut ke fighternya. Mungkin pertama dari Harmayesti. Kira-kira gimana persiapannya? Kalau untuk persiapan, kita di camp itu memang dilatih untuk kapanpun siap tempur. Jadi saya persiapan itu mulai dari tahun 2021 untuk segala macam event. Oke, kalau latihannya gimana? Latihannya kan kemarin kita tahu Esti itu baru tanding ya kan? Siap, betul, Kak. Menang? Menang. Alhamdulillah. Terus gimana persiapan buat Beyond? Ada yang dilakuin ekstra atau ada hal spesial mungkin? Untuk Beyond sendiri, karena ini cabornya tinju, pasti strategi dan teknik kita ambil yang boxing. Oke, Yesti, lawan dari Yesti ini Felmi Sumaehe. Siap, Kak Felmi, betul. Belum pernah kalah? Siap. Sama sekali. Apa sih yang bisa Hesti baca dari Felmi? Cara mainnya atau cara mengalahkannya, ibaratnya gitu? Kalau pribadi saya, kalau namanya tanding itu party. Keren. Event party bagi saya, karena hari-hari saya di baku hantam di tempat latihan, saatnya nanti itu party. Menang kalah itu nomor 2, yang penting saya have fun saja. Keren. Tepuk Nikmati. tangan dulu buat sama Yesti. Nah, terakhir mungkin target dari Yesti ini gimana besok? Targetnya apa sih? Semua fighter pasti pengen win dong, tapi semuanya itu rahasia ilahi. Itu aja, Kak. Oke, tepuk tangan buat sama Yesti. Sekarang kita lanjut nih ke Felmi Sumaehe. Ya. Apa kabar? Baik. Puji Tuhan, luar biasa. Oke, Felmi ini kan udah menang 7-0. Ya. Kira-kira perlu persiapan apa lagi untuk melawan Harmayesti besok? Persiapan pasti semua yang di sini lah persiapan kan. Ya. Buat besok aja kita main sportif, tunjukin buat Indonesia kalau Indonesia punya petinju wanita profesional. That's true. Tepuk tangan. Oke, kalau untuk targetnya besok, Felmi, adakah mau incer KO di ronde berapa atau menang main di Sama mana? kayak teman-teman yang lainnya, pastinya buat pertandingan pasti kan semuanya pengen menang kan. Ya. Kita lihat aja nanti, yang pastinya besok kita harus bermain yang sportif aja. Oke, itu dia kejuaraan nasional kita. Felmi Sumaehe melawan Harmayesti. Berikan yang terbaik untuk Indonesia besok di atas ring kehormatan Beyond Combat volume kedua. And next fight, exhibition fight antara Bernard Salasa, Kakak Ungke melawan Andi Cobra. Oke, ini menarik nih, ini unik. Karena sebelumnya belum pernah ada orang-orang yang mention kalau misalkan Ungke itu harus lawan Andi Cobra. Tapi dari semua netizen, omongan netizen, ada yang bilang kayaknya Andi Cobra tuh cocok lawan Kakak Ungke. Akhirnya tim Beyond tuh kemarin sempat lah nanyain ke mereka berdua. Dan alhamdulillah mereka mau buat main di Beyond Combat Showbiz volume 2. Oke, mereka itu akan bermain exhibition fight 3 menit kali 3 ronde. Mereka akan memakai gloves 10 os dan mereka akan memakai headguard. Gitu. Oke, itu untuk rules-nya. Sekarang kita ke fighternya. Mana Bernard? Ungke. Siap. Ungke ini kan bisa dibilang dulu katanya mantan atlet Muay Thai. Siap. Apakah itu menguntungkan buat Ungke? Kita lihat aja nanti. Iya, gimana? Persiapan deh, dari persiapan dulu. Gimana Ungke? Untuk persiapannya udah ya 101% lah. 101%. Siap. Berarti udah yakin banget Yakin besok. banget, siap. Targetnya apa besok? Targetnya win sih, menang. Iya dong. Kalau misalkan win itu udah pasti. Tapi ada target KO kah? Ada target gimana di ronde 2 dan ronde 3? Nanti kita lihat aja nanti. Lihat nanti. Kita lihat aja nanti. Coba belajar dari KJ tuh. Iya. Kayak gitu. Jadi kira-kira nih, ini kan di sebelahnya ada Andi Cobra. Siap. Ada yang mau disampaikan nggak nih ke Andi Cobra? Apa? Semangat kita. Thank you. Semangat kakak. Semangat kakak. Pasti lah, kalau semangat pasti. Semangat pasti. Dia persiapan itu 101%. Kalau Andi Cobra gimana? 1000% juga bisa. 1000%. Keren. Tepuk tangan. Andi Cobra ini pernah ikut pukulan terkuat di bumi ketiga. Mulai dari situ belajar boxing, oke? Sampai pada hari ini Andi Cobra bakal tanding. Gimana sekarang persiapannya? Kalau untuk persiapan ya latihannya sama aja sih. Biar latihan keras ya juga bisa latihan lebih keras lagi. Oke, kira-kira nih, menurut Andi Cobra, Kakak Ungke itu kayak gimana sih orangnya? Maksudnya secara fight atau dia panggil atau enggak, gimana? Kalau saya sih, ya kalau kayak baik-baik aja sih, no komen lah. Asik, ini kayaknya perang darah dingin nih. Main aman. Main aman. Tapi kita tunggu, Pak. Pasti besok bakalan panas banget di atas ring. Oke, kalau untuk target, win pasti. Tapi ada target khusus atau enggak? Kalau untuk target sih saya di sini nggak bisa banyak bicara atau janji sama semua orang gitu. Ya paling lihat aja lah nanti di atas ring. Oke, terakhir. Ini kebetulan ada Kakak Ungke juga di sini. Apa pesan yang mau disampaikan, Kakak Ungke? Pokoknya buat Kakak Ungke semangat terus. Ya pokoknya semangat. Nah, sama-sama semangat nih. Pokoknya semua fighter-fighter yang akan berlaga besok akan memberikan entertainment yang terbaik Ya. buat Indonesia. Oke, fight berikutnya kita akan tampilkan Berjuang Zebua atau Juan Togo melawan Prastio. Oke, ini match keempat kita. Mungkin kalian nggak ada yang tahu siapa. Mungkin kalian belum pernah tahu mereka ini siapa. Tapi kami bisa janjikan, mereka akan bertanding, mereka akan main cantik di Beyond Combat Showbiz 2. Mereka akan bermain pro debut. Mereka akan bertanding pro debut. Mereka belum sama-sama belum pernah tanding profesional. Mereka akan tanding 4 ronde kali 3 menit dengan aturan pro. Mereka tidak memakai headguard dan memakai gloves 8 os. 10 os, sorry. 10 os. Oke, yang pertama mungkin Juang.
Siap kakak. Gimana perasaannya bisa tanding di Beyond Combat? Perasaannya senang, sebagai fighter senang. Oke, persiapannya apa buat Prasetyo ini besok? Persiapan udah cukup bagus. Kita berlatih tiap hari, fisik maupun buat pernapasan sudah siap. Oke, seminggu berapa kali latihan? Kita berlatih setiap hari kakak. Luar biasa. Jadi Juang ini berlatih di Nelson Nainggolan Gym. Oke, Betul, Pak. punyanya Om Nelson. Aduh. Keren. Target Juang Tomo besok buat mengalahkan Prasetyo itu gimana? Sebagai seorang fighter, target adalah menang. Dan untuk TKO, itu mungkin bonus. Karena kita nggak tahu. Tapi akan terjadi KO. Kemungkinan kalau kita fight betul-betul di tengah, mungkin bisa jadi. Oke, kita tunggu. Juang Tomo. Ini kebetulan di sebelah kanan saya ada Pras. Apa yang mau disampaikan buat besok? Untuk Pras, kita mainkan yang terbaik besok buat Beyond dan Indonesia. Mantap. Itu dia Prasetyo. Juang Tomo. Sekarang kita berlanjut ke Pras. Siap. Pras. Ya bang, siap. Gentar nggak Pras tadi denger? Namanya apa ya? Ini. Halo? Ya, namanya apa ya pasti ada rintangan pasti ada, tapi yakin dengan semua proses kita persiapan semua yang dibina oleh coach dari awal mula persiapan selama ini, dan saya yakin dengan keyakinanku dan keyakinannya coach sangat siap untuk bertanding ini menampilkan yang terbaik. Oke, porsi latihannya. Kira-kira porsi latihannya itu beda atau enggak? Semua fighter sama ya, semua fighter itu pasti sama persiapan dan kita sama-sama melatih dan semua itu pasti sama porsinya. Oke, bakal ada KO nggak hari itu? Tampilkan yang terbaik aja, nanti itu soal TKO atau apa itu bonus. Tapi berusaha semaksimal mungkin menampilkan yang terbaik. Oke, jadi Prasetyo ini punya dijuluki orang-orang, dia itu mini Mike Tyson. Karena walaupun badannya kecil, tapi dia tuh stylenya mirip banget Mike Tyson gitu ya. Setuju nggak kalian? Oke, itu dia Prasetyo melawan Juang Tomo. Juang Togo. And the next fight for Beyond Combat Volume 2. Fighter dari Balikpapan, Kalimantan Timur, yang berlatih di North Warrior Camp dan mempunyai julukan Uncle Kong. Beliau mengalahkan Patra di Beyond Combat Volume 1 dengan KO. Uncle Kong yang akan melawan Jeremy Audrey Manuel Siola atau Jesrang, fighter dari Medan, Sumatera Utara, berlatih di Dragon Muay Thai Medan, mempunyai julukan Jestang. Oke, sebelumnya minta maaf, Jestang belum bisa hadir di press conference hari ini sekarang karena dia harus menurunkan berat badannya karena saat penimbangan weigh in tadi dia over 2 kilo. Benar? 2 kilo. Jadi dari pihak Ardam itu meminta lawan untuk menurunkan berat badan sampai berat yang disepakati gitu. Jadi Jestang belum bisa hadir sekarang. Jadi kita tanya-tanya ke Ardam dulu. Ardam, Siap. setelah mengalahkan Patra, rasanya gimana, Adam? Baik, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Untuk hal sebelumnya yang telah saya mengalahkan Patra, justru di saat saya lihat rematch di YouTube, saya merasa belum puas dengan teknik saya. Masih banyak yang harus diperbaiki. Dan alhamdulillah saya dapat tim yang benar-benar fokus kepada saya, push my limit, ya sampai hingga saat ini saya ready to fight. Oke, kira-kira ada perbedaan signifikan nggak dari pertandingan Ardam melawan Patra? Sekarang itu kan Ardam bakal lawan Jestang. Dia itu pasti lebih berpengalaman. Amatir fight-nya aja tuh lebih dari 30 fight. Gimana? Saking berpengalamannya, dia berikan contoh kepada juniornya tidak profesional. Ya. Dengan dari segi berat badan dia tidak weigh in. Saya benar-benar kecewa. Dia tidak menghormati saya sebagai juniornya. But ya, it is what it is. We need to fight. Saya sudah sampaikan ke dia. Semua penonton sudah menunggu fight kita. Kita jangan sampai tercancel fight-nya. Ya, bahkan sekarang pun juga bisa. Mantap. Tepuk tangan, Uncle Kong. Oke, ada satu pertanyaan buat Uncle Kong. Uncle Kong, siapa sih petinju yang menginfluence Uncle Kong untuk naik ke atas ring tinju, dan juga style siapa yang Uncle Kong dapatkan? Mike Tyson. Keren, panutan semua orang. Panutan semua orang, dan benar kalau misalnya kita lihat di volume pertama, Uncle Kong selalu menyerang dan selalu up close fight dengan Patra. Oke. Anda, kalau boleh tahu nih, teknik khusus apa yang Anda udah siapin buat ngalahin Jestang besok? Untuk be more relax saja. Di ring saya harus fokus, ketika bel berbunyi saya harus rapi mainnya karena ini juga bukan tentang fight. Saya berasa setengah sirkus dan setengah fighter. Asik. Keren. Oke, dan buat teman-teman yang belum tahu, jadi di sini kita punya belt. Ini belt khusus dari Beyond Combat Showbiz. Jadi belt ini tuh belt pertama yang bisa diperebutkan di kelas light heavyweight. Jadi belt ini kita buat untuk pertandingan Ardam melawan Jestang. Mereka yang menang akan mendapatkan belt ini. Dan kedepannya, ketika misalkan ada salah satu fighter yang bertanding lagi dan lawan yang menang, belt ini bisa punya lawan dari tersebut. Gitu. Jadi next mungkin Ardam, setelah ini apa Adam? Adam mau gimana? Mau jadi petinju pro atau mau jadi petinju influencer aja? Gimana Adam? Target? It's hard to say because istri saya lagi mengandung ya. Saya harus fokus kepada keluarga, apalagi saya kepala rumah tangga. Saya harus mendidik mereka dengan benar. Tapi ya, karena saya sudah masuk professional boxer, insya Allah kalau memang saya menang, baris mereka. Oke, siapa kira-kira? Next, habis ini Ardam tuh targetnya melawan siapa? Saya mau fight kalau memang ada kesempatan.
izin mewakili negara Indonesia. Saya ingin melawan influencer luar negeri, like Salt Papi, Jake Paul. Gitu. Amin, kita doakan aja ya. Semoga kita sama-sama. Amin. Oke, itulah komentar dan juga insight dari partai-partai yang akan tampil di Beyond Combat Volume 2. Oke, selanjutnya kita akan lemparkan pertanyaan kepada teman-teman ataupun tim media untuk bisa menyampaikan pertanyaannya dan juga mungkin komentarnya mengenai fighter-fighter dan juga pertandingan besok hari. Silakan. Oke, buat teman-teman media atau siapapun di sini yang mau nanya silakan. Ada? Oke, apakah ada dari teman-teman media ataupun teman-teman semua di sini untuk menanyakan kepada fighter ataupun dari tim Beyond Combat mengenai plan dan juga prediksi fight-fight yang akan dilakukan besok hari dari Colosseum Jakarta? Ini pada malu-malu nih. Mike mau nanya Mike? Boleh, silakan Mike. Tolong kasih Mike. Oke, silakan. Mike botak teras. Oh, kalau menurut saya sih. Oh, belum. Halo, perkenalkan aku Mike. Di sini aku mau nanya ke khusus partai Andi Cobra dan Kakak Ungke. Oke, let's go. Kalau yang saya lihat kan Kakak Ungke ini latihannya lumayan gila di WSPC. Aku belum lihat Bang Andi Cobra mendeskripsikan latihannya kayak gimana sih selama ini. Itu aja. Boleh dijawab Kak Andi Cobra. Kalau untuk latihan ya saya nggak semua latihan saya di upload ke TikTok gitu kan. Yang Emang sebelah di-upload terus ya? Yang sebelah cuma gimmick doang gitu? ya gitu lah. Terus untuk latihan ya saya insya Allah maksimal mungkin. Udah. Oke, jadi Andi Cobra itu memutuskan buat tidak menampilkan latihannya karena sebelahnya katanya ngupload doang, ngupload terus. Ada tanggapan nggak? Oh, nggak ada. Emang ini petinju kita semuanya slow semua gitu ya? Gak ada yang tensionnya gak ada yang tinggi? Belum nanti mungkin ya, di sini. Oke. Oke, pertanyaan berikutnya. Ayo. Oke. Tadi, halo saya Selos, saya fighter di sini. Saya mau nanya, ini tadi Raja Den, pas tadi dibilang mau ditabrak pakai gigi 2 motocross, dia kayak mau ngomong. Jadi tolong dipersilakan. Oke, Raja Den Putra Badra ditabrak gigi 2 motocross. Itu kalau kena. Kalau kena. Ya gitu. Kalau perlu gigi 4, gigi 6, 7, 8, 9, 10 juga kayak biasa aja. Keren. Gimana Bang Ligi? Terima kasih, Bos. Gimana, ada tanggapan nggak? Katanya kalau Komen apa men? Jadi nggak apa-apa kalau itu jawaban dari Jaden sendiri, oke. Tapi saya tetap respect sama dia, so that's it. Gue respect juga, Bro. Mantap. Next pertanyaan berikutnya. Ayo kita harus tanya nih, terutama untuk kejuaraan nasional. Kamu sebelah sana, sorry. Ya. Halo, saya Kak Kacal. Untuk Kakak Ungke, pertanyaan. Kira-kira kan berat pertamanya 70 kg ya? Dengan penurunan berat badan yang sangat ekstrim nih dari 70 kg sampai ke 62, kira-kira itu akan menjadi bencana nggak dari buat Bang Andi Cobra? Silakan. Terima kasih. Oke. Kalau untuk berat badan aman sih. Kalau untuk berat badan aman, karena dulu udah saling. Ini KJ kita terus ini aja. KJ terus ini aja. Kalau untuk berat badan aman kan? Aman. Berat. Oke, siap. Oke, next. Halo, saya Selos, saya mau nanya nih, masih misteri. Jadi sebenarnya Kakak Ungke, Kakak J, Kakak Dul, Kakak Cal, itu saudara nggak sih? Nah, itu kakak itu artinya apa? Sini boleh jawab. Sini. Oke, jadi kita itu gini guys. Ini dia KJ. Hai semua. Jadi kenapa namanya kita bisa sama Kakak J, Kakak Dul, Kakak Cal, Kakak Ungke? Karena kita tuh dari dulu tuh setim di Muay Thai. Dari Timika, Jayapura, terus kita bisa sama-sama gabung lolos ke TC PON. Jadi kita waktu itu gabut, jadi kita bikin Klan. ya bisa bilang kalian atau IDG. Ya, jadi gitu, jadi untuk perasaan, celos, botak, kayak gitu ya. Jadi jangan kesana gitu. Ketuanya siapa ketuanya? Semua ketua, semua sama, tidak ada senioritas. Enggak ada? Iya, tidak ada senioritas. Kalau mungkin celos mungkin, kalau dari dia sendiri mungkin ada sih. Ayo. Celos mau pakai tidak? Kakak Ros. Lebih ke rivalmu sih, Kakak Riz, ya silakan. Nah, ini Kakak Baris. Kakak Baris. Yus, sini, tukar belakang. Nanti kalau main nanti. Nah, ini kan kemarin ada istilah Kakak Paris. Itu Kakak Paris apa itu? Kakak Riz. Ketua mereka. Oh, gitu. Kalian semua anggota. Ini flashback Biogo Baca 1 ya? Iya. Flashback. Ya aku dilatih untuk Menang menang. tidak? Wah, udah. Menang tidak? Maju ke depan dong. Ini Ini aku dilatih selama ini cuma untuk mengalahkan dia, ya. Teman-teman, aku dilatih untuk mengalahkan KKJ. Latihannya serius tidak, Coach? Jangan-jangan cuma konten. wow. Serius, ini saya serius nih. Udah. Udah. Nah, kita cukup. Oh, iya, Kita mandi Serius, makanya semua. Gak apa-apa. Nanti kita bertanding lagi ya. Males. Oke. Oke, terima kasih kakak-kakak semua. Terima kasih. Oke, I think that's it. Untuk 5 partai pertama Beyond Combat Volume 2 besok, nantikan dan juga buat teman-teman viewers YouTube di mana saja berada, pastikan besok standby, stay tune di YouTube channel Celos untuk menyaksikan event terbesar dan terhebat di tahun 2023 Beyond Combat Volume 2. Terima kasih.
Oke, perkenalkan nama saya Andi Cobra, asal saya dari Garut, dan untuk latihan saat ini saya fokus di RTC White Tiger. Ya kalau menurut saya sih kakak Ungke bagus sih, keren sih. Dan saya juga sempat nonton sih sebenarnya. Tapi ya gimana lagi ya, dikarenakan ya intinya kita harus percaya diri aja. Karena Ungke latihan dan saya juga latihan dan kita harus percaya diri, itu aja sih. Ya pokoknya buat kakak Ungke semangat terus dari saya. Ya jangan pernah ada kata ngedon atau gimana itu. Soalnya lawannya masih di bawah rata-rata lah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arun Mahmud, berasal dari Kalimantan Timur, Kota Balikpapan, dan dari camp North Warrior Camp. Awal dari inspirasi dari profesional fighter di luar negeri tentunya, seperti Andy Ruiz, Anthony Joshua, Mike Tyson. Sebenarnya ini hobi aja, cuman di saat dapat panggung saya berpikir bahwa ternyata saya bisa menjadi seperti mereka. Ya untuk tanggapan saya, Jerstang sih, ya dia bagus, mentalnya bagus, apalagi dia kejurnas dibanding saya hanya influencer boxer. Cuman ya belum tentu saya tidak bisa bikin dia jatuh toh. Jerstang, mari kita berikan fight yang terbaik untuk para penonton dan penggemar Bangkok. Halo, gue Sumar Selos, umur gue 24 tahun, asal gue Jakarta, tinggal di Bekasi, camp gue dari USBC, plus Zack Black. SMA gue dulu nonton UFC, tinju semua. Akhirnya gue punya kesempatan dulu, pernah latihan juga pas gue kuliah, gue latihan Muay Thai. Akhirnya di camp sekarang gue, selama 3 bulan kebelakang, gue dipertajam sama Coach Zack, sama Coach Vicky di USBC. Gue latihan 6/7 itu maksudnya 6 hari per minggu, terus sehari 2 kali. Luar biasa banget, gue gak pernah experience something yang kayak gini gitu. Gue harus seimbangin hidup gue. Teruntuk Erlangga, Alfreda Davian, gue gak mau denger alasan lu ketika lu menyentuh kanvas. Lu bilang, lu waktu itu bolos latihan, lu waktu itu lu sakit, lu waktu itu gak enak badan, lu alasan ini, lu alasan itu. Karena 8 November, itu akan jadi momen. Halo, nama gue Erlangs, asal gue dari Jakarta, dan gue nge-represent KPJ Bulungan. Ya, kalau dibilang keras sih semua fighter pasti latihan keras. Kalau untuk tinju gue baru banget ini, gue baru 12 setengahan tinju. Dan kalau ngomongin latihan, jangan ngomongin latihan sama gue lah. Gak usah ngomongin latihan lah, you know what I'm saying. Gue respect sama Selos, dia udah ngasih kesempatan gue bertanding sama dia. Apalagi dia lebih berpengalaman ya di bidang tinju. And I like his speed, cuman nah, that doesn't mean he's gonna knock me out, cause I've got more power than him. So yeah, be ready. Joshua Marcelos. Bro, look at your last name. It's a loss. That's what you're gonna get. Perkenalkan, nama saya Velmi Sumaihe. Saya berasal dari Sasana Nelson Nainggolan Gym. Pertama saya dari amatir, kemudian tahun 2017 saya mulai debut profesional, tinju profesional saya. Saya 7 kali menang, belum pernah kalah. Untuk di pertandingan nanti ya, mudah-mudahan bisa menampilkan yang terbaik lah. Untuk YST, buat di pertandingan nanti kita harus main yang cantik, main yang sportif, harus latihan lebih semangat dan lebih keras lagi. Nama saya Rajadin Putra Bahtera, saya biasa dipanggil Jaden Bahtera, dan campnya di USBC. Kalau untuk persiapan sih sekitaran ya 1256 lah. Leonard Maliki Soma sih gue taunya dari dia tuh pernah fight sama seseorang namanya Otot Kering. Jadi gue penasaran gitu. Juga gue udah tahu dia lah karena sempat satu manajemen waktu itu. Menangnya dengan cara, gue sebenarnya gak ada strategi yang gimana-gimana sih, cuman di saat ada kesempatan pasti bakalan gue ambil. Pesan buat Maliki sih, awalnya kita gak ada permasalahan. Cuman semenjak dia bikin podcast sama temennya, gue akan menseriuskan hal ini. Omongan lu gak bakalan sesuai dengan apa yang terjadi di atas ring. Gak ada orang yang bisa menolong lu di atas ring. Nama saya Jeremy Audrey Manuel Sodang, saya asli Batak dan asal camp TNT Boxing Camp. Dari awal berkarir di boxing itu dulu kelas 5 SD, cuman itu belum jadi atlet, itu masih kayak untuk ikut bela diri karena dulu saya SD sering dibully, jadi ikut bela diri untuk berantem lah bisa dibilang. Bang Ardam itu bagus, punya basic juga, ya tapi kalau memang saya beranggapan untuk diri saya, ya saya lebih bagus dari Bang Ardam. Kalau lebih menilai ke Bang Ardam sih, dia terlalu emosian sih orangnya. Bang Ardam atau ya kirim salam aja buat lu sama fans-fans lu ya kan, yang udah banyak ngujat aku itu, yang bilang aku gini ya. Tapi ya kita tengok aja nanti di atas ring ini, apakah fans-fans lu bakal ngefans lagi ke kamu atau malah berbalik fans ke aku, nanti kita buktikan di ring. Nama saya berjuang di buah, biasa dipanggil Juang Tongo. Saya berasal dari Kepulauan Nias dan saya sering berlatih di Sasana Nelson Nainggolan Gym. Kalau saya lihat lawan saya cukup bagus dan kebetulan dia adalah seorang pelatih di sebuah camp yang terkenal di Jakarta. Tapi saya juga berasal dari Sasana yang terkenal, jadi saya yakin bahwa saya bisa memberikan tontonan yang menarik.
Halo Prestio, saya Jong Tongo. Kita akan ketemu di tanggal 8 nanti. Kita sama-sama berlatih keras biar kita memberikan pertunjukan tontonan yang menarik untuk tanggal 8. Nama saya Bernard Salasa, biasa dipanggil Kakak Ungke. Tinggal saya di Jayapura, asal game USBC. Andi Cobra badannya kekar, jadi saya nggak mau anggap remeh. Saya tetap harus semangat latihan biar bisa tunjukkan yang terbaik di atas ring nanti. Kalau menurut saya, Andi Cobra cara mainnya agak mepet terus agresif gitu. Cara menghadapinya cukup latihan, main cantik aja. Untuk Bang Andi Cobra, semangat latihannya, karena saya di sini latihan juga. Ya kita sama-sama tunjukkan yang terbaik, siapa yang terbaik. Halo, perkenalkan nama saya Laura Soma. Saya berasal dari Bali. Saya dari tim SBC X Rumble Promotion. Saya dilatih oleh Kornes Langu dan jajarannya Kak Gong dan Jack Ribu. Untuk persiapan hari ini, kita so far udah matang banget. Sekarang kemarin kita udah push hard 2 months bro, every single day. So, let's go. Jaden Batara, so far saya masih respect ya. Setahu saya juga Jaden Batara influencer yang lumayan trending di dunia sosmed Indonesia khususnya kan. Dan sedangkan saya lebih ke atlet aja sih. Buat Jaden Batara